Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan. Salah satu nikmat yang besar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada saat ini kita memasuki bulan Ramadan, kita mampu melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah yang sunnah, sholat tarawih, sholat witir, dan sebagainya. Itu karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Habibanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang tujuh keutamaan Lailatul Qadar. Seperti kita ketahui bahwa kita akan sampai kepada 10 hari menjelang bulan Ramadan berakhir. Dan disinilah dimana saat-saat umat Islam harus lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara malam yang 10 hari ini ada satu malam di mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita melaksanakan ibadah pada malam itu, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran sebagaimana ganjaran selama kita seakan-akan hidup selama 1000 bulan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 7 keutamaan daripada Lailatul Qadar. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu apa saja keutamaan daripada Lailatul Qadar? Nah, yang pertama, kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kita akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ya. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi malam Lailatul Qadar itu disebut juga malam pengampunan. Ya, karena di sini dijelaskan orang yang menyambut daripada datangnya malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Ini berdasarkan hadis yang berasal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya
Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Nah, itu dia. Oke, jadi dalil ini menguatkan bahwa kita harus mendirikan ibadah khususnya sholat malam pada saat malam Lailatul Qadar ini, ya. Kemudian yang kedua apa? Keutamaan daripada Lailatul Qadar adalah malam itu adalah malam yang penuh keberkahan, ya. Artinya bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6, ya. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Gitu ya. Jadi jelas bahwa kenapa malam itu disebut dengan malam keberkahan, karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, gitu ya. Jadi jelas di sini bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan. Yang ketiga, keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, ya. Jadi pada para ulama salaf sebagaimana disebutkan, ya, bahwa amalan di Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan pada 1000 bulan, begitu. Jadi para ulama berpendapat, jadi kalau kita sholat amal-amalan di malam Lailatul Qadar, maka itu apabila terjadi pada malam Lailatul Qadar, insya Allah akan diberikan pahalanya sebagaimana kita melaksanakannya 1000 bulan. Nah, ya, luar biasa, ya. Kemudian yang keempat, apa malam keutamaan Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan setan tidak bisa mengganggu. Nah, di sini dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam keselamatan. Di sini di dalam surat Al-Qadar ayat kelima dijelaskan bahwa malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, hatta matla'il fajar. Jadi itu adalah penuh keberkahan. Jadi semuanya selamat kalau seandainya kita melaksanakan ibadah pada saat Lailatul Qadar, ya. Kemudian dijelaskan bahwa Lailatul Qadar ini disebutkan penuh keselamatan karena setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, ya. Jelas sekali bahwa setan akan dibelenggu sehingga tidak mampu mengganggu umat Islam yang menjalankan ibadah, begitu. Nah, selanjutnya apa lagi? Keutamaan daripada Lailatul Qadar adalah turunnya, yang kelima, ya, turunnya para malaikat ke bumi. Wah, Masya Allah. Jadi pada malam itu seluruh malaikat turun ke bumi sehingga menerangi seolah-olah itu siang hari, ya, sepertinya pokoknya terang sekali lah. Jadi di situ jelas bahwa Lailatul Qadar itu keistimewaannya ditandai dengan turunnya malaikat, ya. Karena dalam malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, itu, ya.
Jadi pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi luar biasa nih kaum muslimin muslimat, pada malam itu insya Allah kita semuanya didoain oleh para malaikat ya. Jangan sampai kelewat pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya apa yang keenam? Keutamaan Lailatul Qadar adalah malam pencatatan takdir tahunan. Jadi di sini Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu akan dituliskan takdir-takdir, ajar, rezeki, dan dicatat segala sesuatunya hingga akhir dalam setahun. Begitu ya, menurut di sini adalah Ibnu Katsir, begitu. Jadi di sini jelas bahwa takdir kita itu akan ditentukan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, yang terakhir ya apa? Keutamaan daripada Lailatul Qadar yang ketujuh adalah malam turunnya Al-Qur'an. Nah, ini dia nih. Jadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang batil, yang benar sama yang salah ya. Jadi di sini jelas Allah menjadikan permulaan turunnya Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Jadi gitu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam itu benar-benar bulan yang penuh kemuliaan. Al-Qur'an diturunkan dan manusia menjadi selamat daripada gangguan-gangguan setan. Jadi demikian ya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ibadah kita ya. Terus kita melaksanakan apa-apa yang telah diperintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kelewat ya. Apalagi malam Lailatul Qadar ini. Walaupun kita kerjakan di rumah, di masjid itu sama saja. Yang penting kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jadi sekali lagi mari kita semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.